المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita senantiasa ada dalam tuntunan, lindungan dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, menjadi seorang nabi itu tentunya adalah otoritas dan hak prerogatif Allah. Jadi untuk sampai pada derajat nabi itu bukan sayembara, bukan casting atau bukan testing. Jadi nggak ada itu lowongan kerjaan sebagai seorang nabi, nggak ada. Karena memang nabi itu sudah menjadi hak prerogatif dan otoritas Allah. Sampai Nabiullah Muhammad menyampaikan bahwa pengawalan kenabian Muhammad itu oleh Allah lakukan sejak awal kenabian Ibrahim alaihissalam. Jadi dari era Ibrahim itu sudah ada pengawalan atau dikawal supaya Nabi Muhammad akan jadi nabi di akhir zaman. Itu di era Ibrahim sudah ada. Setidaknya di era Ibrahim. Makanya kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa min bani Ibrahim Ismail." Allah itu memilih dari anak-anaknya Ibrahim seorang anak bernama Ismail. Kenapa harus ada Ismail? Nenek moyang Nabi Muhammad atau mata rantai Nabi Muhammad. Jadi nggak langsung Ibrahim Muhammad, harus ada Ismail. Dari Ismail dikawal lagi oleh Allah. Wastofa min bani Ismaila Kinanah. Dari keturunan Ismail Allah pilih seorang keturunan, bukan anak ya, tapi keturunan, artinya bisa cucu, bisa cicit dan seterusnya. Namanya Kinanah. Ibrahim menjadi estafeta nenek moyang Nabi Muhammad. Ismail kemudian Kinanah. Wastofa min bani Kinanah Quraisyan. Kemudian Allah memilih dari Bani Kinanah, dari keturunan Kinanah, seorang keturunan bernama Quraisy. Wastofa min bani Quraisy Hashim. Dan Allah memilih dari keturunan Quraisy seorang keturunan bernama Hashim. Hashim ini bapaknya Abdul Muttalib, dalam kurung kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi ke Hashim ini buyut. Wastofa min bani Hashim Abdul Muttalib. Dan Allah memilih dari keturunan Hashim Abdul Muttalib. Wastofani min bani Abdul Muttalib. Dan Allah memilihku di antara keturunan Abdul Muttalib. Maka munculnya tokoh Ibrahim, Ismail, Kinanah, Quraisy, Hashim, Abdul Muttalib sampai ke Nabi Muhammad, itu bahasa simpelnya dikawal. Jadi untuk sampai pada derajat kenabian tidak bisa ada latihan. Tidak ada casting dan testingnya, nggak ada. Itu betul-betul hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Tetapi hadirin ikhwati rahimakumullah, agar penentuan seorang nabi ini logik, agar penentuan seorang nabi ini masuk akal dan akan kita yakini sebagai perkara yang sudah semestinya, maka Allah memberikan perangkat berupa indikator-indikator kenabian dari sisi kemanusiaannya.
Supaya orang-orang kayak kita, oh pantas yang jadi nabi, Nabi Muhammad gitu loh. Oh pantas yang jadi nabinya Nabi Ibrahim. Oh pantas yang jadi nabinya Nabi Musa. Karena kalau kita di level itu kemungkinan kita nggak bakalan sanggup. Nah sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah penjelasan bahwa jadi seorang nabi memang prerogatif saya, otoritas saya. Tapi saya menentukan dia sebagai nabi karena dia punya indikator-indikator kemanusiaan yang akan kita fahami dan akan kita terima secara aksiomatik. Kalau orang punya karakter seperti ini, fix dia jadi nabi. Kalau orang punya karakter seperti ini, fix dia jadi nabi. Atau kita simpulkan begini, karena karakter seperti ini, fix mustahil kita bisa jangkau. Berat untuk kita jangkau. Yang pertama, hadirin ikhwati rahimakumullah, ini alasan-alasan kemanusiaan kenapa yang pantas jadi nabi terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu adalah sebuah proses pengawalan Allah lakukan. Selain itu ada proses Allah jaga. Dari mulai Nabi Ibrahim Allah jagain itu Nabi Muhammad. Tapi ada alasan-alasan manusia yang harus juga kita pahami bahwa memang hanya Nabi Muhammad yang paling cocok jadi nabi di zaman itu bahkan sampai akhir zaman. Hadirin khatimah rahimakumullah. Yang pertama yang kemudian menjadi satu alasan atau satu indikator kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad ini dalam kurungnya sebelum jadi nabi itu punya keresahan, punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Jadi seorang nabi dia harus punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap urusan sosial. Jadi nabi itu tidak boleh antisosial. Nabi tidak boleh eksklusif. Nabi tidak boleh ngajinya cuma sendirian. Nabi tidak boleh nabi yang tidak mau bergaul di pasar, tidak mau bergaul di taman, tidak mau bergaul di jalan. Itu nggak boleh. Nabi harus masuk pasar, harus jalan di jalan, harus berkumpul dengan orang-orang di taman atau di halaman. Harus begitu Nabi. Karena kalau nggak begitu nggak cocok jadi nabi. Misalkan nabinya itu elitis ya, diem aja di kamar, muncul cuma seminggu sekali ya, nggak cocok jadi nabi. Nggak cocok. Kalau keluar seminggu sekali cocoknya jadi apa? Jadi harus bisa membaur dengan masyarakat karena Nabi harus punya kepedulian sosial. Kita berikan tidak hanya Nabi Muhammad ya hadirin ikhwati rahimakumullah, bahkan para nabi semuanya adalah para nabi yang punya kepedulian sosial sangat tinggi. Contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam itu tidak betah tinggal di kampung halamannya sendiri. Beliau harus merantau. Maka rata-rata para nabi adalah perantau. Dia harus bisa memahami konstruksi sosial tidak hanya di kampungnya. Dia harus juga tahu bagaimana sosial di luar sana, bagaimana di masyarakat seberang sana, bagaimana masyarakat seberang sini, apa keutamaan mereka, apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka. Kalau mereka punya kekurangan, apa solusinya? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam banyak penjelasan ulama sejarah, Nabi Ibrahim itu kan aslinya orang Babilonia. Jadi terahnya itu terah orang Persia. Atau terahnya terah orang Suryani. Kan rame ini bahasa Suryani ya. Tapi bukan makoli ya, mohon maaf. Itu pelanggaran. Jadi bahasa Suryani tidak hanya makoli. Nah Ibrahim ini seorang Babilonia, seorang Suryani. Beliau hijrah pertama kali keluar dari Babilonia adalah ke negeri Haran namanya. Di negeri Haran beliau kemudian geser lagi ke Yerusalem. Dari Yerusalem beliau pindah lagi ke negeri Mesir. Kita bisa bayangkan ya hadirin, dari Babilonia sampai ke Mesir. Itu kan perjalanan cukup jauh. Dari Persia menuju ke Persia itu kan di timur. Mesir itu di barat. Jadi perjalanan dari timur ke barat. Yang jelas bukan Sun Gokong ya. Tapi memang begitulah karakter para nabi selalu melakukan rihlah atau perjalanan. Kenapa? Membangun konstruksi sosial yang ideal. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, di beberapa tempat Nabi Ibrahim menemukan persoalan. Contoh misalkan, waktu Nabi Ibrahim di negeri Haran, itu Nabi Ibrahim bertemu dengan orang-orang yang mereka punya hobi nyembahnya itu nyembah bintang, bulan,
matahari, atau mereka suka mendewakan benda-benda langit. Suka mendewakan benda-benda langit. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam harus menemukan solusi untuk persoalan yang dihadapi. Ini masyarakat kok nyembahnya bintang. Ini masyarakat kok nyembahnya bulan. Ini masyarakat kok Tuhannya matahari. Kok aneh ini. Dan Ibrahim tidak bisa berlalu begitu saja, Pak. Itu kalau Ibrahim seorang antisosial, dia akan meninggalkan Haran tanpa berbuat apa-apa. Ngapain ngurusin orang Haran? Saya kan orang Babilonia, tinggal saja, Pak. Nabi Ibrahim nggak bisa, Pak. Nabi Ibrahim harus memikirkan solusi untuk masyarakat Haran yang saat itu menyembah benda-benda langit. Maka muncul dialog dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am itu ada dialog di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bercerita. Ini saya rasa banyak orang salah paham dengan ayat ini. Ada banyak pentafsir atau banyak katakanlah ulama yang meyakini kalau Ibrahim sedang mencari Tuhan. Oh, ini salah besar ini. Ini salah besar. Ini tuduhan tidak bertanggung jawab buat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhannya. Karena Tuhannya telah menemukan Ibrahim. Jadi nggak ada tuh Ibrahim nyari-nyari Tuhan. Nggak ada. Ibrahim sudah bertauhid sejak awal. Sebelum beliau pindah ke Haran, Ibrahim sudah bertauhid. Sudah. Untuk menjelaskanlah dari mana kita tahu Ibrahim bertauhid, boleh ceklah misalkan dalam surat Ali Imran ayat ke-67. Itu dalil kalau Ibrahim sudah bertauhid bahkan sejak awal. Allah Azza wa Jalla tegaskan, "Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya." Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Ali Imran 67. Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim seorang yang hanif, seorang muslim. Identitas keislamannya adalah wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang musyrik. Kalau hadirin cek ayat ini, Ali Imran ayat 67, musyrikin itu isim fa'il. Isim fa'il itu tidak terikat waktu. Artinya kapanpun, dimanapun Ibrahim tidak pernah syirik. Itu kesimpulan. Karena kalau pakai fi'il, misalkan fi'il mudhari, berarti Ibrahim akan meninggalkan kesyirikan. Berarti dulu pernah syirik. Maka yang digunakan isim fa'il. Artinya Ibrahim kapanpun, dimanapun tidak pernah berlaku syirik. Berarti sejak awal sudah bertauhid. Jadi kalau ada yang bilang Ibrahim mencari Tuhan, ente yang cari data salah. Karena Ibrahim sejak awal sudah tidak mencari Tuhan. Tuhan sudah menemukan Ibrahim. Saya lanjutkan hadirin ikhwati rahimakumullah. Di surah Al-An'am Nabi Ibrahim dialog. Ini dialog sendirian, Pak. Dialektika sendirian. Jadi jangan dibayangkan Ibrahim itu tadinya nyembah bintang, tadinya nyembah bulan, tadinya nyembah matahari. Enggak. Ibrahim sedang ngomong berdialektika sendirian. Tetapi maksudnya adalah autokritik terhadap masyarakat yang Ibrahim tinggal di sana. Kata Ibrahim begini, waktu lihat bintang, nah ini Tuhan nih. Tuhan nih, bintang. Bisa menyinari di waktu malam. Itu Ibrahim. Dan itu bukan ungkapan Ibrahim. Itu bukan keimanan Ibrahim. Itu bukan statement Ibrahim. Ibrahim sedang menyampaikan fenomena di masyarakatnya, di mana masyarakatnya meyakini bintang sebagai Tuhan. Kata Ibrahim, ini Tuhan nih. Kata kaumnya, iya Tuhan dong. Setelah datang pagi, Ibrahim komentar, saya itu nggak suka kalau Tuhan itu suka ngilang. Masa malam ada Tuhan, siangnya ngilang? Nanti kalau orang butuh Tuhan siang-siang, gimana? Itu kaumnya, orang-orang Haran mikir, benar juga nih omongan. Karena kalau Tuhan hanya ada di waktu malam, bagaimana Tuhan siang harinya? Hadirin ikhwati rahimakumullah, suatu hari, suatu malam, Ibrahim cerita lagi, ngobrol lagi. Lihat bintang, nah ini nih Tuhan nih, lebih gede daripada kemarin. Dan orang-orang di zamannya atau di masyarakat Ibrahim ada yang nyembah bulan. Mereka komentar, wah ini benar Tuhan, ini Tuhan. Datang pagi, bulannya hilang. Ibrahim kembali cerita, saya tuh nggak suka Tuhan suka ngilang. Sampai akhirnya siang datang, matahari muncul. Kata Ibrahim alaihissalam, kayaknya ini lebih cocok jadi Tuhan. Lebih gede.
lebih terang, lebih bisa menghangatkan, banyak manfaatnya, fotosintesis itu. Orang terbebas dari penyakit itu gara-gara matahari. Sampai ada aktivitas kalau pandemik disuruh berjemur karena mengandung sehat. Kata Ibrahim, ini cocok nih jadi Tuhan. Nah, orang-orang mengatakan, Ibrahim cocok jadi Tuhan. Datang malam, matahari Pak, segagah apapun, seterang apapun, datang maghrib, ngilang tuh matahari. Kecuali padang mahsyar ya. Kalau di dunia pasti ngilang. Pak. Kata Ibrahim, saya itu nggak suka. Ini komitmen Ibrahim. Saya itu tidak suka kalau Tuhan suka ngilang. Nggak suka. Kenapa? Karena identitas ketuhanan dia tidak boleh menghilang. Makanya di antara sifat Tuhan atau sifat Allah lah yang wajib dipahami dan diyakini. Kalau kita suka dulu belajar, ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil. Nomor satunya itu artinya, wujud itu artinya nggak boleh Tuhan itu hilang, harus ada. Urusan kelihatan tidak kelihatan itu urusan lain, tapi Tuhan tidak boleh hilang. Maka kata Ibrahim, saya tuh nggak suka Tuhan suka ngilang-ngilang, tuh nggak suka, karena itu nggak logik. Akhirnya kaumnya Nabi Ibrahim di Haran mikir, ini omongan bener juga. Masa Tuhan malam siang hilang, Tuhan siang malam hilang, nggak beres Tuhan hilang-hilang begini. Karyawan aja sering hilang, sering ditanyain bosnya Pak, apalagi Tuhan yang hilang. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, persoalan ini akhirnya membuktikan kalau Ibrahim orang yang sangat peduli dengan sosial. Dia suka merantau dan di perantauan itu dia memberikan solusi. Itu Ibrahim alaihissalam. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, endingnya kan kata Ibrahim, saya berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Sampai endingnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Sampai ada kalimat inna sholati wa nusuki, itu kan diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam sampai pada kalimat ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebagai pamungkas daripada Nabi Ibrahim. Dari Haran beliau pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem ada Masjidil Aqsa. Tidak begitu banyak tantangan Ibrahim. Pindah lagi ke Mesir. Di Mesir, beliau menemukan tantangan baru yang dihadapi penguasa Mesir. Cuman agak-agak hidung belang Pak yang satu ini. Jadi penguasa Mesirnya ini suka perempuan. Dan ceritanya di mana Siti Sarah diambil oleh si Raja Mesir. Nanti Raja Mesir tidak bisa ngapa-ngapain Sarah, akhirnya Sarah dikembalikan. Sambil dikembalikan Sarah kepada Ibrahim, Sarah dihadiahi satu orang perempuan atau hamba sahaya yang kita kenal namanya Hajar. Kan kisahnya begitu Pak. Itu ada persoalan di Mesir. Nabi Ibrahim bergulat dengan kekuasaan, bersanding dengan kekuasaan, sampai akhirnya bisa mengambil kembali apa yang menjadi miliknya Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ibrahim kembali ke Yerusalem. Dari Yerusalem, Ibrahim menikah kemudian dengan Hajar, punya anak Ismail. Ibrahim melanjutkan perantauannya ke negeri Mekah. Para nabi itu orang-orang yang tidak pernah antisosial. Mereka para perantau, Pak. Dan kata Imam Syafi'i, Pak, rahimahullahu ta'ala, merantaulah kalian. Supaya kita tahu, Pak, banyaknya suku bangsa, budaya, masyarakat, karakter, tabiat, watak. Wah, itu Masya Allah. Itu bisa jadi pelajaran tersendiri bagi kehidupan kita sebagai seorang manusia, khususnya sebagai seorang muslim. Itu Ibrahim, Pak. Sekarang Nabi Musa juga seorang perantau. Saya tanya dulu, Pak, Nabi Musa itu aslinya orang mana? Ada yang tahu aslinya Nabi Musa orang mana? Yang jelas bukan orang Kuningan atau orang Sudirman. Nabi Musa, Pak, secara genetik adalah orang Yerusalem. Bani Israel beliau. Dalam Al-Quran, nama Musa, Pak, itu lebih banyak disebut oleh Quran. Sebanyak 136 tempat Allah menyebutkan nama Musa. Bahkan lebih banyak daripada Nabi Ibrahim, lebih banyak daripada Nabi Muhammad, lebih banyak daripada Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Nabi Musa 136 kali disebut oleh Al-Quran. Menandakan kalau cerita tentang Nabi Musa lebih sering diulang-ulang.
Nabi Musa masa kecil, Nabi Musa melawan penyihir, Nabi Musa ke Madian, Nabi Musa melawan Firaun, Nabi Musa berdoa azab bagi orang Mesir sampai datangnya kutu, kodok, apa lagi? Belalang sama darah. Itu cerita banyak bertebaran di dalam Al-Qur'an. Bahkan Mbak, surat Al-Baqarah dinamain sapi gara-gara peristiwa tentang Nabi Musa alaihissalam. Di era Nabi Musa ada orang meninggal, Pak. Ini pembunuhnya siapa? Gak ketahuan. Tapi ini harus ketahuan siapa pembunuhnya. Akhirnya kata Nabi Musa, sembelih seekor sapi. Kan ada drama kaitannya penyembelihan sapi. Singkat cerita, sapi disembelih. Dalam satu riwayat diambil buntutnya, riwayat yang lain diambil lidahnya, dalam riwayat yang lain yang penting daging sapinya diambil. Buntutnya atau lidahnya atau dagingnya dipukulkan ke si mayit. Maka setelah dipukul, mayit tadi hidup. Itu Al-Baqarah kisahnya tentang itu, Pak. Makanya dikasih nama surat Al-Baqarah. Itu kalau ada Al-Baqarahnya Nabi Musa, Pak. Kalau ada orang meninggal, terjadi pembunuhan, gampang tuh nyari tahu siapa pembunuhnya. Ambil buntutnya, pukul. Cuman sayangnya sapinya nggak tahu ada di mana, Pak. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, kembali ke Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu perantau. Tadinya orang Yerusalem. Beliau dibawa oleh nenek moyangnya, bukan dibawa ya, nenek moyangnya dulu pindah ke negeri Mesir, akhirnya Nabi Musa lahir di Mesir. Jadi beliau cuman genetik saja Bani Israelnya, dan memang sejak kecil lahir di Mesir, bukan di Yerusalem. Cuman secara genetik beliau adalah Bani Israel yang asalnya dari Mesir. Dari Mesir beliau setelah tumbuh dewasa pindah ke Madian namanya. Madian itu daerah di negeri Yordan sekarang. Dari Madian, beliau balik lagi ke Mesir. Dari Mesir, beliau kemudian eksodus bersama Bani Israel, pindah ke Yerusalem. Akhirnya stay di tempat sebelum masuknya Yerusalem. Karena waktu itu Nabi Musa tidak bisa masuk ke Yerusalem. Ada riwayat yang beliau masuk, yang tidak bisa masuk ke Yerusalem adalah orang-orang Bani Israel secara keseluruhan, kecuali Musa dan Harun. Wallahu a'lam. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, para nabi adalah orang-orang yang sangat suka dengan sosial. Mereka peduli dengan sosial. Saya kasih contoh dulu, Pak. Ini kepedulian Nabi Musa. Nabi Musa di Mesir, Pak. Beliau keluar dari istana, jalan-jalan. Ada orang berantem, Pak. Ada orang berantem. Nabi Musa lihat. Kita akan lihat Nabi Musa peka sosial atau anti sosial. Ketika ada orang berantem, Pak, dua orang, Nabi Musa lihat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Oh, cuek, berantem nih, lewat aja. Atau ikut terlibat. Kalau bapak lah, bapak jalan nih, mau pulang. Di jalan ada orang berantem, ikut terlibat atau cuek? Bawa sajam nih, melipir aja. Nabi Musa, nah ini orang berantem, memang apa tangan kosong ya, berantem tangan kosong, gentle. Mungkin lagi MMA lah kayak gitu, lagi gulat berantem. Nabi Musa lihat, yang satu posisinya terpojok, Pak. Kenapa terpojok? Yang satu itu Bani Israel. Bani Israel di negeri Mesir itu adalah second class. Bani Israel pada negeri Mesir itu the second class. Jadi beliau diintimidasi oleh orang Mesir. Orang Mesir super power, dia mengintimidasi orang Bani Israel yang tadi the second class. Nah, karena Nabi Musa punya kepedulian sosial, Pak, maka yang dibantu oleh Nabi Musa yang tadi, yang diintimidasi dalam kurung orang Bani Israel. Maka dibelalah orang Bani Israel oleh Nabi Musa, kemudian didorong orang Mesirnya, didorong malah mukul. Mungkin refleks ya, karena dipukul oleh orang Mesir, Nabi Musa balas pukul. Dan ternyata setelah satu kali pukulan Nabi Musa dilayangkan kepada wajah si orang Mesir ini mati. Langsung joprak, meninggal. Dan itu bikin kaget Nabi Musa, Pak. Kenapa Nabi Musa kaget? Karena tidak terfikirkan akan mati. Wong sekali pukul, Pak. Makanya Nabi Musa kaget. Kalau Nabi Musa tahu bahwa sekali pukulan bakal bikin orang mati, tentu Nabi Musa sudah merencanakan membunuh gitu. Kalau begitu, ini enggak. Nabi Musa enggak tahu kalau pukulannya bisa bikin orang mati. Jadi pas mati kaget, Pak. Setelah kaget panik, setelah panik dikasih tahu sama seorang mukmin dari kalangan Mesir. Musa, Firaun dan pasukannya mau datang ke sini nangkep ente. Saran saya ente pergi dari sini. Akhirnya kan pergi ke daerah yang bernama
Madian. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kepekaan sosial seorang Musa, kepedulian sosial seorang Musa adalah karakter-karakter kenabian sebelum mereka di-SK-kan jadi nabi. Dan itu dibutuhkan, Pak. Maka seorang nabi tidak boleh antisosial. Maka kalau ada orang memahami Islam tapi dia antisosial, itu Islam sebelah mana yang dipelajari? Karena Islam tidak peduli dengan urusan sosial. Bapak Ibu boleh cek ya, ada satu buku menarik Pak, ditulis oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Boleh di searching, itu buku lawas lah, buku lama. Penulisnya Haji Umar Said Cokro Aminoto, guru daripada Bapak Soekarno, Kartosuwiryo dan Ali Musso. Jadi tokoh Islam konservatif, tokoh nasionalis, sama tokoh komunis. Lah itu gurunya Pak Cokro Aminoto namanya. Beliau nulis buku, judul bukunya Sosialisme Islam. Jadi beliau memotret Pak, cuplikan-cuplikan pesan-pesan sosial dalam agama Islam. Maka Pak Cokro Aminoto adalah salah satu ulama atau orang atau tokoh yang ingin menjelaskan Islam itu punya kepekaan sosial. Jadi kalau ada orang Islam cuma sibuk dengan sholatnya, sibuk dengan puasanya, nggak peduli dengan tetangga, nggak peduli dengan masyarakat sekitarnya. Kalau bahasa Nabi, Pak, ini kalau bahasa Nabi, bukan umat saya kalau ada orang yang tidak peduli dengan urusan saudaranya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kita meninggalkan urusan sosial, Pak. Jadi kalau kita memahami Nabi itu rajin ibadah sampai sholatnya bengkak, betul, Pak. Tapi bukan itu saja, Nabi itu adalah orang-orang yang sangat peka sosial dan peduli akan sosial. Maka nanti Pak, Islam itu oleh Nabi disederhanakan dengan satu kalimat. Kata Nabi, Islam itu disederhanakan oleh Nabi dengan satu kalimat. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat. Dan orang Pak bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya jika dia punya kepedulian sosial. Karena kalau orang nggak peduli, dia nggak akan memberikan manfaat buat orang lain. Kalau dia tidak punya rasa kepedulian. Contoh gini, Pak. Tetangga lapar. Kasihan. Aduh, kalau saya lapar juga nggak enak. Mana punya anak kecil. Kepedulian yang dia punya mendorong dia untuk ke dapur. Ngambil beras. Ambil uang di dompet, diserahkan ke yang bersangkutan. Ini Pak, ini Bu. Itu namanya manfaat. Dan itu lahir dari sebuah kepedulian. Jadi kalau orang Islam tidak mau bermanfaat dan tidak punya ruang-ruang kepedulian, itu sudah melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara sunnah Nabi yang diingat cuma malam Jumat saja, wah itu kriminal. Sunnah Nabi yang diingat cuma malam Jumat, itu kriminal. Sunnah Nabi itu ya peduli terhadap sosialnya. Sampai salah satu ajaran Nabi, Pak. Ini Nabi sampai bikin satu statement agak lucu menurut saya. Kata Nabi itu gini, Jibril itu sering betul ngasih wasiat tentang berbuat baik sama tetangga. Itu Jibril, Pak. Kata Nabi, Jibril itu sering betul ngasih wasiat, nyuruh saya berbuat baik sama tetangga. Apa jangan-jangan tetangga nanti bakal dapat waris? Padahal kalau Bapak cek ilmu faraid, nggak ada itu hak bagi waris gara-gara tetangga, nggak ada. Tapi Nabi ingin bikin sebuah ungkapan, saking seringnya Jibril berwasiat, saking pentingnya wasiat ini, jangan-jangan bakal dapat waris tuh tetangga. Sampai segitunya, Pak. Walaupun secara fikih, secara hukum, tetangga tidak punya hak untuk dapat. Ini clear dulu, Pak. Tidak punya hak ya tetangga, kecuali tetangganya adalah anaknya sendiri, ya itu lain masalah. Dia dapat waris gara-gara jatuh anaknya, bukan karena tetangganya. Itu pengecualian. Tapi kalau tetangga dan nggak ada hubungan nasab, dia nggak punya hak sebagai penerima waris. Ini Nabi ingin menunjukkan betapa pentingnya dunia sosial dalam kehidupan seorang muslim. Itu satu, Pak. Jadi ini indikator kenabian. Jadi Nabi itu nggak bisa hanya sekedar dikawal oleh Allah, dia harus punya kemampuan itu, Pak. Satu. Yang kedua, hadirin ikhwati rahimakumullah, seorang nabi harus punya keresahan. Kalau nabi tidak punya keresahan, nggak boleh bisa jadi nabi, Pak. Nggak mungkin jadi nabi. Contoh keresahan ini, Pak. Nabi Muhammad itu resah. Orang Mekah ini aneh. Katanya pengikut milah Ibrahim.
Tapi akidahnya nggak sama dengan Ibrahim. Ibadahnya nggak sama dengan Ibrahim. Ini mengikuti milah Ibrahim dari mananya? Itu keresahan Nabi, Pak. Tapi kalau Nabi ditanya, terus milah Ibrahim yang benar kayak apa? Itu dia yang saya juga belum yakin. Itu Nabi Muhammad. Jadi saya ulang, Pak. Nabi Muhammad itu gelisah, punya keresahan. Kok ada orang Mekah katanya mengikuti milah Ibrahim, tapi Tuhannya banyak, tapi mabok, tapi zina, ya. Tapi berbuat kezaliman, tapi melanggar beberapa aturan. Tapi kalau Nabi ditanya, bagaimana milah Ibrahim yang sebenarnya? Nabi juga tidak tahu. Minimal saat itu belum. Yang benar gimana? Akhirnya keresahan Nabi melahirkan jawaban. Sering kontemplasi, sering tahanus, sering uzlah. Di Gua Hiro Nabi menemukan jawabannya. Kalau pengen tahu milah Ibrahim, tak ajarin. Maka Allah tegaskan dengan kalimat wa'allamal insana malam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan apa saja yang tidak diketahui oleh manusia. Nabi Muhammad nggak tahu milah Ibrahim seperti apa. Nggak usah ngaji ke Yahudi, nggak usah ngaji ke Nasrani. Saya yang ajarkan langsung Muhammad tentang ilmu agama Ibrahim seperti apa. Setelah Allah berikan ilmu tentang agama Ibrahim seperti apa, pesan Allah cuma satu. Diabadikan dalam surat An-Nahl ayat 123. Setelah disampaikan, Pak, agama Ibrahim kayak apa? Kata Allah begini. Summa auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, setelah semua informasi diberikan, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah oleh kamu agama Ibrahim. Kalau sudah selesai, Pak, ikutin dong. Itu baru Nabi mendapatkan pencerahan, oh ini agama Ibrahim yang sebenarnya. Maka Nabi pede, Pak, ketemu orang-orang musyrik Quraisy. Kamu salah, kamu salah, kamu neraka. Kamu neraka, kenapa? Karena kalian terjebak dengan kekeliruan pemahaman. Kalian berada pada pemikiran yang blok, sudah ngeblok milah Ibrahim kayak gini, padahal itu salah. Saya tanya dulu, Pak. Ngasih tahu orang yang tidak tahu, atau ngasih tahu orang yang merasa benar, mana yang paling susah? Ngasih tahu orang yang belum tahu, atau ngasih tahu orang yang merasa dirinya benar, mana yang lebih susah? Nomor satu, nomor dua, teman. Itu persoalan Nabi Muhammad, Pak. Orang Quraisy itu merasa benar agamanya, merasa benar ajarannya, padahal salah. Oleh Nabi dikasih tahu, Bang, Allah itu satu, la ilaha illallah, nggak ada dua, nggak ada tiga. Kata orang Quraisy, ada Ubal, Lata, Uzza, mana? Dikasih tahu ngeyel. Kata Nabi Muhammad, Bang, kalau kita mati masuk akhirat, nanti ada urusan akhirat dan jasad nanti dibangkitkan, ruh dibangkitkan. Kata orang Quraisy, nggak ada. Mati ya mati aja. Orang dikasih tahu ngeyel, kan sudah merasa. Sampai sekarang itu masih berlaku, Pak. Ngasih tahu orang yang sudah merasa benar, susahnya minta ampun. Terus ngapain tadi? Kasih tahu atau jangan? Pesan Quran ya. A'anzartahum am lam tunzirhum. Kamu kasih peringatan, kamu tidak kasih peringatan, la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Mereka nggak akan beriman. Itu kondisinya. Jadi Nabi itu punya keresahan. Gimana ini caranya? Tapi luar biasa, Pak. Keresahan Nabi sesuai dengan pengawalan Allah. Allah kawal Nabi Muhammad jadi Nabi dan punya keresahan tentang bagaimana solusi untuk umat yang sudah jauh menyimpang dari agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Terakhir, Pak. Seorang Nabi harus punya hati, harus punya jiwa yang mudah sadar. Kalau Nabi susah sadar, Pak, bebal gitu, gugur jadi Nabi, Pak. Nabi itu harus gampang sadar. Karena kalau nggak gampang sadar bahaya. Contoh, Pak,
Allah ngomong ke Nabi Adam, Allah menyampaikan kepada Nabi Adam. Kata Allah berfirman kepada Nabi Adam. La taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, jangan dekat-dekat pohon ya. Kamu boleh makan, boleh minum apa aja di surga, terserah. Makan, minum sesuka kalian. Tapi jangan dekat-dekat ini pohon. Ini pohon jangan dekat-dekat. Yang ini doang, yang lain boleh. Kalau kamu deketin ini pohon, kamu berdua jadi dolim. Pertanyaannya Pak, Nabi Adam deketin nggak? Atau jauhin? Bapak kalau ngelarang anak, nurut atau malah ngelakuin? Nah, jangan lari. Anak malah kadang-kadang gitu Pak. Jadi kadang-kadang mental itu dilarang malah melakukan. Kadang-kadang. Sama kayak gini lah, Bapak lewat puncak tuh. Jangan tengok kiri. Ada tulisan tuh. Jangan tengok kiri. Bapak nengok nggak? Nah, kenapa nengok? Kan tulisannya jangan tengok kiri. Ada tuh di puncak. Cuman saya lupa di jalan mananya. Pokoknya jangan tengok kiri. Terus nengok. Kenapa penasaran? Kok dilarang? Apa sih kenapa dilarang? Gitu. Dan itu ini ya Pak, insya Allah ya itu. Ketika Adam punya rasa penasaran, kok yang lain boleh saya makan, kok ini dilarang? Allah tidak menjelaskan kenapa tidak bolehnya, Pak. Kenapa Allah tidak menjelaskan kenapa dilarangnya? Karena tidak semua larangan harus punya alasan. Sama kayak Bapak nanya, kenapa daging babi haram? Tidak harus ada jawaban, Pak. Sama seperti halnya, kenapa tidak boleh deketin pohon? Nggak harus ada jawaban. Persoalannya Bapak mau taat atau tidak, itu poinnya. Nah Adam itu ketika dilarang deketin pohon, Pak, punya rasa penasaran. Kok nggak boleh deketin pohon? Emang apa salahnya deketin pohon? Kan timbang pohon. Timbang pohon, Pak. Ketika rasa penasaran sedang ada di hatinya Nabi Adam alaihi salam, itu fitrah, Pak. Fitrah manusia kalau dilarang malah jadi penasaran. Iblis datang, kata Iblis, Adam, mau nggak saya tunjukin pohon yang kalau ente makan buahnya, ente hidup abadi? Pohon mana itu? No, yang dilarang, Pak. Sudah Adam punya rasa penasaran, kok kenapa deketin pohon itu dilarang? Datang iblis ngasih tahu, Adam mau nggak saya tunjukin pohon yang kalau ente makan buahnya, ente bakal hidup abadi. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan pernah berakhir. Kan Adam kepancing, Pak. Oh, dilarang gara-gara itu. Supaya saya tidak abadi. Supaya saya tidak berakhir kekuasaannya. Dorongan itulah yang akhirnya membuat Nabi Adam melanggar. Tapi Masya Allahnya Pak, sekali Nabi Adam melanggar, pertanyaan saya Pak, sadar atau tidak? Nabi Adam sadar atau tidak melanggar? Sadar Pak, maka Nabi Adam berulang-ulang sambil nangis, sambil sedih, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Adam, Pak. Kenapa kok bisa ngucapin Rabbana zalamna? Sadar. Maka para nabi harus punya kecepatan sadar melebihi manusia pada umumnya. Harus cepat sadar. Jadi kalau nabi nggak sadar-sadar bahaya itu. Nggak cocok jadi nabi. Itu Nabi Adam. Tapi saya tambahin dulu dikit Pak tentang Nabi Adam alaihi salam. Waktu Nabi Adam melakukan kesalahan, kan doa Rabbana zalamna. Pertanyaannya, Pak, siapa yang ngajarin Rabbana zalamna? Atau Nabi Adam inisiatif menciptakan redaksi sendiri? Atau ada yang ngajarin? Kan ini kan orang pertama yang sadar nih setelah kesalahan. Pertanyaannya, ketika Nabi Adam salah dan sadar, pertanyaannya Pak, siapa yang ngajarin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal? Siapa yang ngajarin? Inisiatif atau ada yang ngajarin? Yang ngajarin Allah, Pak. Fatalaqa Adam mir Rabbi. Adam diajarin doa. Ini masalah. Ini maha baiknya Allah, Pak. Adam melanggar perintah Allah. Tapi Allah pula yang memberikan Adam cara bagaimana menebus kesalahannya. Itu kurang baik apa Allah? Padahal kalau Allah mau, makhluk.
Baru juga diciptain udah melanggar. Tapi Allah ngasih caranya. Baca nih, baca. Ente nyesel, sadar, nih baca. Nanti saya maafkan kalau ente baca. Kan keren banget. Kayak gini, Pak. Nah, sini, nak. Ini kunci jawaban, kamu hafalin. Nanti saya bapak panggil kamu, jawabannya itu tuh. Ya, kamu saya panggil, nanti jawabannya itu tuh. Nanti kamu lulus. Itu kan kayak gitu lah itu. Tapi ini bukan berarti Allah ngajarin curang, bukan lah ya, bukan. Maksudnya Allah itu saking maha baiknya, ada orang salah, Allah sendiri yang ngajarin bagaimana cara dia taubatnya. Itu kan Masya Allah, itu saking maha baiknya Allah, Pak. Kurang apa coba Allah maha baiknya dia? Masya Allah. Itu Nabi Adam. Ada lagi Nabi yang lain, Pak, yang cepat sadarnya. Nabi Yunus alaihi salam. Nah, agak lama dikit nih, Pak. Tapi kan endingnya sadar. La ilaha illa anta inni subhanaka inni kuntu. Nabi Musa saja, Pak, ketika bunuh orang itu sadar langsung. Walaupun tidak sengaja, walaupun tidak ada rencana, tapi membunuh orang, menghilangkan satu nyawa orang tetap salah. Bapak boleh cek dalam kaidah-kaidah fikih, Pak. Kalau orang membunuh tanpa sengaja tetap salah, cuman kisosnya beda. Kalau direncanakan, kisosnya pati bayar pati. Tapi kalau nggak sengaja lain ceritanya. Tapi membunuh, menghilangkan nyawa tetap salah, Pak. Nabi Musa setelah mukul orang kemudian dia mati, surat Al-Qasas ayat ke-16, Pak. Nabi Musa bicara begini. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, saya telah mendolimi diri saya sendiri. Faghfirli. Tolong dong ampuni saya. Itu Nabi Musa. Kesadaran itu menjadi karakter sekaligus habitnya para nabi. Mereka adalah orang-orang yang mudah sadarnya. Pertanyaannya, Pak, kita kan mengikuti sunnah Nabi. Satu, sejauh mana kemampuan kita dalam urusan kepekaan sosial. Yang kedua, bagaimana kualitas keresahan kita. Kita ini lebih sering resah gara-gara ekonomi, resah gara-gara uang, resah gara-gara finansial, resah gara-gara urusan cinta, resah gara-gara urusan rumah tangga, atau resah gara-gara urusan umat Muhammad SAW. Yang ketiga, Pak, kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, sejauh mana kualitas kesadaran kita, secepat apa kesadaran kita ketika menemukan kesalahan dalam diri kita. Mumpung di akhir bulan Desember, mau masuk tahun 2025, silakan berkontemplasi sejauh mana kualitas kesadaran kita ketika menjalani kehidupan selama 1 tahun terakhir ini. Bagaimana kualitas kesadaran kita? Dan harapannya mudah-mudahan di tahun 2055 kita lebih bisa menggenapi sunnah Nabi, menjadi pribadi yang lebih punya jiwa sosial, menjadi nabi yang punya keresahan berkelas dan berkualitas, dan terakhir menjadi umat Nabi Muhammad yang sangat mudah sekali sadarnya. Gak usah nunggu orang nasehatin, Pak, karena mohon maaf. Sehebat hati apapun orang, kalau dinasehatin sama orang lain rasanya beda, Pak. Walaupun yang nasehatin bener, tapi hati beda aja, Pak. Suami tahu salah, tapi dinasehatin sama istri tetap aja gak enak, Pak. Sebelum dinasehatin, mulailah dengan kesadaran. Karena Nabi SAW mengharapkan orang itu sadar, tidak mengharapkan orang itu dihukum. Maka Nabi ketika menjelaskan ini hukuman bagi pembunuh, ini hukuman bagi pencuri, ini hukuman bagi pezina, Nabi tidak fokus pada hukumannya, Pak. Nabi fokus pada membangun kesadarannya. Sehingga sedikit orang di zaman Nabi yang dihukum. Kenapa? Sadar. Kalau kita kan fokus ke hukuman, Pak. Kesannya Islam itu galak, sadis, karena fokus ke hukuman. Padahal hukuman itu adalah pintu terakhir yang akan kita buka manakala 1-2 sudah tidak bisa dibuka. Kalau 1-2-nya sudah terbuka dan orang sudah bisa di situ, baru pintu terakhir nggak usah dipakai, Pak. Baru sanksi itu ya di akhir. Kalau di awal-awal kalau orang sudah sadar ya sudah. Ini fatwa ulama, Pak, nih fatwa ulama. Termasuk nanti saya tanya. Ada perempuan sudah tidak gadis. Besok mau nikah. Pertanyaan saya, Pak, dia harus cerita atau tidak kalau dirinya bukan gadis? Secara fikih nih, Pak. Harus cerita atau tidak? Cerita jangan. Kalau cerita takutnya nikah batal. Gak cerita kayak gimana gitu. Jawaban para ulama, jangan cerita.
Allah sudah tutup aib, ya sudah. Segitunya loh Pak agama. Jadi kalau toh kemudian ada sanksi yang tadi saya sebutkan, rajam, cambuk, apalagi potong tangan, itu ketika orang tidak sadar-sadar Pak. Susah sadarnya, baru ada sanksi seperti itu yang bisa memberikan kesadaran kepada orang lain. Minimal kalau yang bersangkutan tidak kunjung sadar, orang lain sadar. Saya kasih contoh nih Pak. Ada orang membunuh. Memang hobinya membunuh. Ditangkap. Harus dihukum apa Pak dalam Islam? Harus dihukum bunuh. Katakanlah pancung gitu Pak. Kan orang ini udah nggak sadar nih, susah disadarin karena dia sudah jadi hobi membunuhnya. Dipancung Pak. Mungkin dia sudah tidak lagi bisa disadarkan akan kesalahannya. Tapi yang nonton Ustaz Abdul Somad Pak, lihat orang dipancung 3 hari nggak bisa tidur. Kan orang mikir Pak mau bunuh orang tuh, kepala ini masih sayang kepala nggak? Maksudnya itu kalau memang sadar itu tidak bisa ditemukan oleh yang bersangkutan, ketika dia dihukum dengan hukuman yang tadi anggaplah katakan sadis demikian segala macam, itu bisa menyadarkan orang lain Pak. Maka kalau orang sudah sadar nggak ada sanksi, maka fokuslah kepada membangun kesadarannya, bukan fokus pada sanksinya Pak. Maka kalau fokus pada kesadarannya, nggak ada sanksi yang kejam. Ya kalau nggak ada masalahnya, nggak ada sanksinya Pak. Nggak ada yang mencuri, nggak ada potong tangan dong. Nggak ada yang membunuh, ya nggak ada bunuh lagi dong. Nggak ada, ya nggak mungkin gitu Pak. Nggak mungkin tiba-tiba langsung dipancungkan, nggak mungkin tanpa kesalahan apa-apa. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, betul kenabian itu Allah yang kawal. Tapi kenabian itu punya karakter yang sangat kuat melekat dalam diri mereka. Para nabi adalah orang-orang yang sangat peduli akan sosial, punya keresahan yang berkelas dan berkualitas, serta sangat mudah sekali sadarnya. Maka kita akan bilang, Mbak, wajar. Kalau yang tadi, nama-nama yang tadi kita sebutkan, wajar kalau mereka jadi nabi. Karena kalau Daniel Barakah yang di posisi itu, belum tentu Daniel Barakah punya kepedulian, belum tentu Daniel Barakah punya keresahan, belum tentu Daniel Barakah gampang sadar, Pak. Sehingga Daniel Barakah tidak cocok jadi nabi. Sudahlah, kalau emang sudah tidak cocok. Nah itu, saya gambarnya gitu. Jadi betul itu dikawal, tapi harus ada persoalan manusiawi yang harus kita bahas bahwa memang fix mereka yang paling cocok jadi para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini barangkali Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Siap. Sebagai closing statement, hadirin ikhwati rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla tentunya menjadikan para nabi sebagai uswatun hasanah. Dan saya sangat yakin kualitas kita tidak sampai pada level mereka. Setidaknya kalau dari 100% kita bisa mengikutinya di beberapa persen. Karena ada kemustahilan kita bisa menyamai mereka atau mendekati mereka. Setidaknya ya berapa persennya lah yang kita bisa jangkau. Ada ungkapan usul fikih yang saya rasa cocok jadi penutup dalam ungkapan tersebut. Mala yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa mengambil semuanya, ya jangan tinggalkan semuanya. Nanti kalau gara-gara Ustaz ini saya nggak bisa 100%, mendingan nggak usah saja lah, ya nggak bisa. Sedapatnya, sebisanya. Maka di antara kita bicara surga itu, insya Allah Pak, saya sangat yakin sekali yang namanya muslim pasti dahul jannah. Tapi bicara derajat, bicara level, kembali kepada berapa persen kita bisa menggenapi Islam ini. Ya kalau 100% ya Masya Allah. Fa inna almar'u ma'a may yuhibba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Ya kalau 100% ya berarti sudah muhibbin dengan Nabi, ya sekomplek lah dengan Nabi. Tapi bagi mereka yang sudah menggenapi di sisi itu kan gitu. Tapi bagi kita level-level kita ya yang penting kan dahul jannah lah dulu ya. Walaupun di emper-emper juga yang penting kan empernya emper
surga. Bukan MPR yang lain. Ini bagian daripada optimisme ya. Ya kita ikuti berapa persen kita bisa jangkau, tapi tentunya ekspektasi kita ya tidak harus 100%, tapi yang mudah-mudahan Allah permudah dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Karena kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyampaikan sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Pahala bagi kebaikan adalah kemudahan melakukan kebaikan berikutnya. Kalau orang Pak, kebaikannya diterima oleh Allah, maka dia akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Wa jazaa'us sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan balasan bagi dosa atau bagi keburukan adalah kemudahan yang Allah berikan untuk dia melakukan keburukan atau dosa yang lainnya. Jadi kalau ada dosa yang benar Allah tetapkan, ini dosa nih, maka Allah akan permudah dia melakukan dosa yang lain. Itu kalimat daripada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengutip dari generasi salaf, itu ungkapan. Kebaikan, balasan bagi kebaikan, kebaikan berikutnya, balasan kejahatan adalah dosa berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.